Ananda semua. Ibu doakan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa, jika Ananda keluar rumah, gunakanlah masker agar Ananda terhindar dari virus yang tengah mewabah di negara tercinta kita saat ini. Baiklah Ananda, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi teks laporan percobaan dan juga Ibu sudah memberikan contoh teks laporan percobaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Nah, Ananda sekalian, jika suatu bangunan tidak memiliki struktur, maka bangunan tersebut tidak akan kokoh berdiri. Jadi seperti rumah itu memiliki strukturnya. Apa-apa saja strukturnya, Bu? Ada pondasinya, ada dindingnya, ada atapnya. Makanya rumah itu bisa berdiri tegak dengan kokoh. Begitu juga dengan sebuah teks. Teks laporan percobaan juga memiliki struktur teks laporan percobaan. Nah, apakah Ananda sudah belajar di rumah mengenai struktur teks laporan percobaan? Baiklah Ananda, kita akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Apa-apa saja, Bu, strukturnya? Yang pertama, struktur teks laporan percobaan yaitu judul percobaan. Judul percobaan merupakan nama sebuah karangan yang merupakan atau menggambarkan isi sebuah karangan. Judul karangan bisa kita ambil dari percobaan yang telah kita lakukan. Contohnya, Ananda melakukan percobaan mengenai membuat kompas. Nah, maka pada judul laporan yang Ananda buat nanti, teks Ananda bisa berjudul membuat kompas. Baiklah Ananda, sekarang kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu tujuan percobaan. Segala sesuatu yang kita lakukan haruslah memiliki tujuan biar terarah. Jika tidak ada tujuan, maka kita akan berjalan berbelok-belok tak tentu arah. Jadi, tujuannya jangan lupa ditulis di dalam teks laporan percobaan yang akan kita buat. Yang ketiga adalah kajian teori. Kajian teori ini berisi mengenai materi-materi atau teori-teori dari para ahli yang masih berhubungan dengan percobaan yang kita lakukan. Contohnya, tadi kita membuat laporan tentang membuat kompas. Maka kajian teori kita bisa kita ambil materi atau pengertian dari kompas. Cari pengertian dari kompas dari beberapa ahli. Nah, Ananda, selanjutnya teori yang tadi kita susun itu haruslah secara logis dan hierarkis. Dan kajian teori tersebut setelah kita selesai membuatnya, kita akan melakukan hipotesis terhadap teori-teori tersebut. Bu, hipotesis itu apa, Bu? Hipotesis adalah dugaan sementara dari hasil percobaan yang akan kita lakukan.
setelah kita melakukan atau mencari hipotesisnya, jangan lupa hipotesis itu berasal dari kajian teori dan tujuan diadakannya percobaan yang kita lakukan. Nah, Ananda, struktur teks laporan yang berikutnya adalah alat dan bahan. Pada alat dan bahan, maka Ananda bisa menulisnya nanti alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang kita gunakan pada saat kita akan melakukan percobaan. Contohnya, laporan kita tadi mengenai kompas, membuat kompas. Maka apa bahan yang dipergunakan? Kita tulis di dalam teks laporan percobaan kita tersebut. Struktur teks yang berikutnya adalah prosedur atau disebut juga sebagai cara kerja. Percobaan yang kita lakukan haruslah memiliki cara kerja. Ada prosedur yang harus kita ikuti tahap demi tahap. Jadi tidak boleh teracak-acak. Kalau teracak-acak, maka percobaan kita nanti tidak akan berhasil ya Ananda. Struktur teks yang berikutnya yaitu hasil pengamatan. Ananda, hasil pengamatan diperoleh dari data-data yang Ananda dapatkan dari percobaan yang telah Ananda lakukan. Hasil pengamatan bisa ditulis secara deskriptif ataupun bisa Ananda buat menjadi bentuk tabel. Struktur yang berikutnya yaitu analisis data dan pembahasan. Pada analisis data dan pembahasan, yang Ananda perlukan adalah pikiran kritis yang dipadukan dengan teori-teori dan hasil pengamatan yang telah Ananda lakukan di awal tadi. Struktur teks laporan yang berikutnya adalah kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan haruslah sesuai dengan tujuan percobaan yang sudah kita tulis di awal. Selanjutnya, kesimpulan itu berisi mengenai jawaban dari hipotesis yang kita juga sudah buat di awal tadi. Struktur teks laporan yang terakhir adalah daftar pustaka. Ananda sekalian, dalam penulisan daftar pustaka, kita tidak boleh menulisnya dengan sembarangan. Karena sudah ada aturan-aturan yang harus kita ikuti pada saat menulis daftar pustaka. Bu, daftar pustaka itu apa? Ananda sekalian, daftar pustaka adalah daftar yang berisi data-data mengenai buku yang kita gunakan pada saat kita membuat teks laporan percobaan. Penulisan daftar pustaka memiliki aturan-aturan yang tidak bisa kita ganti sesuka hati. Jadi, jika Ananda ingin menulis daftar pustaka, maka ada aturan yang harus Ananda ikuti. Untuk mempermudah Ananda, maka Ibu akan memberikan singkatan aturan penulisan nama pada daftar pustaka. Singkatannya yaitu P, Ta, Ju, Ko, Pen. Ibu ulang sekali lagi ya. P, Ta, Ju, Ko, Pen. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. P itu adalah penulis. Jadi, pada awal penulisan daftar pustaka, yang pertama sekali ditulis adalah nama penulis. Ananda, penulis
di daftar pustaka tidak sama dengan penulisan nama di buku pengarangnya. Contohnya, nama ibu memiliki 3 unsur, maka unsur yang paling belakang dipindahkan ke depan. Ade, Irma, Agustina. Nah, Agustina ini yang berada paling belakang, ini kita pindahkan ke depan pada saat penulisan daftar pustaka, sehingga penulisannya menjadi Agustina, Ade, Irma. Paham ya Ananda? Selanjutnya, yang kedua adalah tahun penulisan. Tahun penulisan itu adalah buku tersebut ditulis atau dikeluarkan pada tahun berapa. Selanjutnya, judul buku. Setelah tahun diberi tanda titik dan ada judul buku. Judul buku itu ditulis dengan menggunakan huruf atau tulisan cetak miring. Setelah penulisan judul buku, kita beri lagi dia tanda baca titik, baru masuk ke bagian yang berikutnya adalah kota terbit. Kota terbit itu nanti di buku yang kita gunakan sebagai referensi pada saat menulis teks laporan percobaan ada pada bagian depan kota terbitnya. Jadi bisa kita cek atau ada mungkin diletak di dalam buku atau mungkin pada bagian belakang. Kota terbit misalnya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Pekanbaru, dan lain sebagainya. Setelah kota terbit diberi tanda baca titik 2. Ulangi ya, tanda baca titik 2. Nah, setelah titik 2, baru yang terakhir sekali ada penerbit. Jadi, sebuah buku diterbitkan harus lewat penerbit. Tidak boleh kita sendiri yang menerbitkan tanpa ada nama penerbit. Contoh nama penerbit misalnya Balai Pustaka, Gramedia, Erlangga, dan lain sebagainya. Di akhir kita beri juga dengan tanda titik. Ananda, Ibu tidak promosi ya. Ibu hanya memberikan contoh nama-nama penerbit yang mungkin lebih sering kita jumpai atau lebih familiar di telinga kita. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Tetap semangat. Salam bahasa Indonesia, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di daun yang ikut mengalir lembut terbang